يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Apakah melakukan sebab bertentangan dengan sikap tawakal? Ada beberapa sudut pandang nih. Ya, melakukan sebab, ya, apakah bertentangan dengan sikap tawakal? Ya, kita kan, agar lingkungan ini aman, ya, tidak masuk barangkali ada anjing atau babi misalnya, kita tidak tahu. Kita pasangi pagar. Atau barangkali pencuri atau yang lainnya, kita pasangi pagar seperti itu. Contohnya seperti itu diantaranya. Ya. Apakah hal seperti itu? Ya, itu bertentangan dengan sikap tawakal? Maka ada beberapa sudut pandang nih. Pertama, jika satu yang mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Ini ada 3 nih. Contohnya apa nih? Ya, sengaja nak kutip ini supaya pembahasan tentang doa ini pembahasannya panjang. Ya, ada ilmunya sedikit. Yaitu pertama, mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Ini ada 3. Ya, sebab yang meyakinkan. Seperti apa? Menikah untuk mendapatkan anak. Maka meninggalkan sebab ini, maksudnya ingin mendapatkan anak tanpa menikah. Ada yang jomblo di sini, yang mau punya anak, tapi yang tidak mau menikah, ya tidak punya anak. Ya, tidak punya anak. Ada sesuatu kegilaan sama sekali tidak termasuk dalam tawakal. Maka kalau antum mau punya anak, mau punya keturunan, ya menikah. Ya, harus menikah. Tidak boleh tidak menikah. Kemudian yang kedua nih, ya, ini mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Yaitu sebab-sebab yang tidak meyakinkan, tetapi seringkali apa yang diusahakan tersebut tidak didapatkan kecuali dengannya. Ya. Seperti apa? Seorang musafir di padang pasir tanpa membawa perbekalan, maka perbuatannya ini tidak termasuk kategori tawakal. Sudah tahu perjalanan jauh, dia tidak bawa bekal. Ia diperintahkan untuk membawa bekal. Karena Rasulullah SAW ketika bepergian, beliau berbekal dan membawa seorang petunjuk jalan ke Madinah. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kalau minta kepada Allah cukup ini. Tapi Rasulullah SAW bawa bekal. Apa Nabi bisa tidak dikasih makan? Ya, bisa saja dikasih makan. Seperti Sayyidati Maryam misalnya, ibunya Isa, ya alaihi salam, ibunya Isa alaihi, beliau bisa diberi makan. Rasulullah SAW bisa seperti itu, tapi dicontohkan oleh Rasulullah SAW perjalanan jauh membawa bekal. Maka kita pun kalau berjalan kemana saja, minimal lihat bensinnya cukup enggak. Itu jangan ngeles bensinnya kemudian dorong gitu. Pasti antum melihat itu. Naik motor kemana itu diukur dia. Kan seperti itu. Mesti di minimal tuh itu. Jangan tawakalnya sudah nanti. Akhirnya mogok nyusahkan diri nanti. Nah, maka perlu ada bawa bekal itu. Nah itu mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang nih. Ini ada 3 di sini. Sebab-sebab yang disangka dapat menyampaikan pada apa yang diinginkan tanpa ada kemanfaatan yang nyata. Seperti apa nih contohnya? Orang yang merencanakan dengan penuh sesama dalam mencari nafkah, maka hal itu tidaklah keluar dari lingkup tawakal. Tidak melakukan sebab bukanlah termasuk daripada tawakal sedikit pun. Yang berkata Umar, orang yang bertawakal adalah orang yang meletakkan biji di tanah lalu ia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa ya Mas kalian? Kita ketika mau bisnis apa saja mesti kita lihat kemungkinan rugi dan kemungkinan untungnya.
Mesti kita perhitungkan seperti itu. Ya, jangan hanya kemudian kita ini terpengaruh dengan cerita orang yang mengajak kita, yaitu untung saja. Dipikirkan ruginya. Antum tahu sekarang di HP kita nih, anak biasanya setiap di Telegram terutama mesti ada yang ngajak macam-macam, bisnis ini, bisnis itu, pasang ini, pasang itu, iya kan? Mesti ada itu setiap ini. Ini dah tahu dia dapat dari mana nomor anak, selalu di ini dia, dan selalu anak delete. Mesti ada nanti. Nah ini lagi, B-money investasi, ini dia nih. Pasti ada dia. Nanti ganti namanya macam-macam. Ya, kita jangan terpengaruh hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang seperti ini. Kita harus hati-hati. Ini kalau dia kan hitungnya nanti kalau antum buka sini, oh nomor rekening, ya kemudian yang masuk sini, ini cap harat semuanya ini. Ya, cap harat semuanya. Hati-hati dia terpengaruh. Kalau orang sudah ngitung-ngitung untung ini, aduh udah untung ini, antum gampang kayak langsung delete dia. Sudah. Tidak usah marah-marah. Dari mana? Biasa dah. Karena kita sekarang gampang nomor kita dipakai semua orang kemudian. Dan hati-hati seperti ini dan sering orang terbawa. Maka kita harus hati-hati ya melakukan transaksi-transaksi yang tidak jelas itu, gharar namanya istilahnya. Nah teman-teman sekalian, ini kita di Sermaduna setiap hari Ahad. Sekarang jam 7.30 sudah ada Ustadz Uji ya Effendi yang menyampaikan tentang bisnis syariah, Nah, silakan antum datang, nih masih bab-bab awal nih. Ya, beliau nanti pulang akhir ya, atau berangkat kembali lagi ke Madinah akhir November insyaallah. Maka kesempatan ada di sini, beliau suruh ngisi di sana. Itu berkenaan dengan bisnis. Ya, belajar bisnis ini. Dan ini juga ya salah satu bentuk ya sikap tawakal ya yang kita harus hati-hati di dalamnya. Kemudian ada pembagian yang kedua. Tadi mendatangkan kemanfaatan yang telah hilang. Sekarang memelihara yang ada nih. Yaitu orang yang mempunyai makanan halal, maka menyimpannya tidak berlawanan dengan tawakal. Antum kalau punya makanan, ya, alhamdulillah kalau antum punya kulkas, maka apa? Makanan apa saja. Kalau ana sih, bagaimana supaya tidak rusak? Taruh di freezernya atau taruh di kulkas. Ya, betul, kalau ditaruh di luar bisa enggak? Bisa. Cuma bahayanya apa? Ya, minimal ada cecak. Minimal itu cecak. Dan kenapa kita disuruh membunuh cecak? Karena cecak ini kencingnya bahaya. Cecak itu kencingnya bahaya. Dan kita membunuhnya dapat pahala. Pasti ada cecak terus. Ya, itu baru cecak lagi. Belum lagi tikus. Maka bagaimana caranya? Simpan. Baru setelah itu tawakal, nanti kalau misalnya rusak ini, besok kita hangatkan. Makan lagi, jangan dibuang-buang. Ini salah satu di antaranya. Ya. Nah, contohnya ini, ya kalau Nabi di sini contohnya, yaitu terutama jika mempunyai keluarga, ya. Karena Nabi menjual pohon kurma Bani Nadir dan menyimpannya makanannya untuk keluarganya selama setahun. Nabi mempunyai manajemen bagaimana seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ketika ada sapi yang gemuk dimakan sapi yang kurus. Ya. Ternyata itu takwilnya mimpinya itu, yaitu nanti ya 7 tahun subur, ya 7 tahunnya berikutnya pacaklik. Nah, Nabi Yusuf diberikan wahyu oleh Allah seperti itu ini, mentakwil mimpi tersebut. Ya, dan diberikan seperti itu, dan ini boleh itu.
Di sini memelihara yang ada itu boleh. Kita sekarang musim pandemi yang belum jelas nih, karena masih dibuka. Maka kita harus hati-hati memanage keuangan kita. Memanage keuangan kita. Kalau kita pandai-pandai memanage keuangan kita. Kita harus irit-irit gimana cara. Ya, alhamdulillah beberapa mahasiswa yang orang tuanya hidup pas-pasan. Tadi anak ketemu dengan ya sahabat kita yang sekarang anaknya lagi di luar negeri, bagaimana kemudian pas-pasan uangnya dan dia bisa usaha, walaupun usaha itu hanya bekam, usahanya bekam. Ini ada Pak Ahmad ya rupanya, ya Pak Rahmat, insyaallah belajar bekam. Allahu a'lam. Hal yang seperti ini jangan dianggap ini. Insya Allah bermanfaat, kita tidak tahu. Kemudian yang berikutnya, ya, bentuk apakah melakukan sebab bertentangan dengan sikap tawakal? Ya, sekarang menolak kemudaratan yang mungkin akan dijumpai. Bukan termasuk dari tawakal meninggalkan sebab-sebab dapat menolak kemudaratan. Ya. Jadi kita harus melakukan itu. Seperti memakai baju besi. Ya. Nabi Daud alaihissalam orang yang pertama kali ya menggunakan baju besi. Jago main perang Nabi Daud alaihissalam. Jago perang dia. Ya, bisa mengalahkan yang lebih besar, cerdas dalam ini. Tapi beliau pakai baju besi. Rasulullah SAW pakai baju besi. Ya. Untuk jaga-jaga dia. Ya. Mengikat unta dengan tali, ya pengikat, lalu bertawakal pada Allah, ya, dan bukan pada sebabnya. Ya, kemudian ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Kalau kita sudah melakukan itu, ya sebab-sebab yang mungkin membahayakan diri kita, coba aja antum di rumah. Ya, kalau misalnya antum punya jendela, tidak ada teralinya, dan gitu antum daerahnya tempat sepi tinggalnya, bukan tempat keramaian. Yang biasanya kalau siang tuh sepi, tidak ada orang. Itu pasti sudah, ya, udah mulai itu. Ya, apalagi kemudian mentereng rumahnya. Ya, udah diincar maling itu biasanya. Tapi kalau seandainya antum kasih teralis, itu maling mikir deh. Ini motong teralisnya mikir. Padahal kalau dia niat maling, bisa mungkin dia naik dari atas itu. Ya. Apa artinya? Kerjakan walaupun itu kemungkinan yang bisa ini. Tapi kita berupaya mencegahnya. Berupaya mencegahnya. Jangan kemudian kita meremehkan hal ini. Misalnya nih, kita biasakan pada anak-anak kita ini. Ya, yaitu apa? Kunci pintu, matikan lampu. Tidak boleh ada yang menyala lampu. Setiap kita mau tidur, sunahnya apa? Jalan kita dulu semua ke pintu kita. Pintu makanan kita masukkan supaya jangan sampai ada ya, cecak aja dulu, apalagi tikus itu. Tikus. Apa yang menyebabkan tikus datang? Anak pernah membaca, cuma lupa di mana membacanya. Ya, kalau tidak salah Imam Al-Auza'i rahimahullah. Karena sampai takut sekali ada tikus di rumah anak. Bukan karena ada ininya, dia makan. Itu ada ucapan, salah satu di antara ada dosa di rumah itu ialah sering ada tikus. Ada tikus. Karena ya Allah, di tikus kita di sekitar kita banyak sekali. Maka apa? Upayakan supaya tidak ada tikus sama sekali. Upayakan. Jangan dianggap remeh hal-hal yang seperti ini. Karena kadang-kadang kebakaran sebabnya dari tikus. Ya. Adik-anak punya toko itu di Kediri, yang tempoh hari kebakaran tanggal 20 November yang lalu. Ya, itu rupa-rupanya ada cairan yang mudah terbakar
ada kabelnya, itu dimakan tikus. Kabelnya itu. Oh, setelah percikan api langsung kebakar. Ya ini mas kalian rahimani-rahimakumullah. Hal-hal yang mendatangkan madarat ini antum cegah seminimal mungkin. Maka kita harus perhatikan yang itu. Ya. Dan ini baru tawakal. Ini baru bismillah tawakal tuh. Ya kan? Nah, ini nih ya. Kemudian berikutnya yaitu menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa. Ini ada 3 nih. Ya, ada 3 ini. Ini tentang tawakal saja nih. Yaitu keadaannya telah terputus dengannya seperti air pelepas dahaga. Maka meninggalkan sama sekali bukan termasuk dari tawakal. Artinya apa? Kita kalau perjalanan jauh kemana saja, yang paling perlu kita bawa adalah air. Yaitu kalau seandainya kita minum selesai urusan. Maka upayakan kalau kita melakukan perjalanan jauh, jangan lupa tuh bawa air. Ya, bawa air. Ini salah satu di antaranya. Ya, jangan sampai ya kemudian kita biarkan santai saja. Kadang-kadang kita ini enggak ya mikiri diri kita sendiri, enggak mikiri keluarga kita. Apalagi dalam perjalanan jauh. Pikirkan semuanya itu. Jangan kita mikirin anak kuat. Keluarga kita, anak kita. Antum harus ini. Seperti itu ini ya. Kemudian ya, berikutnya menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa ini. Yang kedua apa? Sekedar persangkaan seperti berbekam dan jenisnya. Maka melakukannya tidak bertentangan dengan tawakal. Nah, jadi minimal kita tuh bekam berapa Pak Rahmat? Sebulan sekali apa 2 bulan sekali? Sebulan sekali. Ya, yaitu upayakan memang tanggal 17, 19 dan 21. Yaitu ba'da ayyamul bid. Ayyamul bid ini sekarang besok ya ayyamul. Ya. Hari ini apa besok ya? Ayyamul bid tanggal 13, 14, 15 kan? Ayyamul bid. 15 sampai 15, 3 hari. Ayyamul bid ini kenapa kita disuruh puasa? Salah satu diantaranya adalah Syekh Ahmad Mujahid hafizahullah ta'ala. Karena pernah diskusi, Syekh kenapa kok beliau menekuni fikih dan menekuni juga maqasidus syar'iyyah. Beliau menjawab dulu, beliau guru di Libya dulu, guru fikih di Libya ya, 15 tahun. Sekarang beliau balik lagi ke Saudi. Kenapa ya kok kita disuruh ayyamul bid? Tahu enggak kenapa hikmahnya? Hikmahnya ayyamul bid, puasa ayyamul bid itu yaitu pada ya 3 hari ini ya, yaitu bulan purnama. Kemudian darah di tubuh manusia ini mengikuti gravitasi bulan sehingga dia naik. Ketika dia naik, maka kita disuruh nekan. Disuruh nekan. Ya, disuruh nekan. Ya. Kemudian setelah itu ya, masuk tanggal berikutnya darah kotor itu berada di kulit. Makanya kenapa sunnahnya tanggal 17, 19, 21 diambil darah, dibuang. Dan itu memang pengobatan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Bukan memasukkan kimia ke dalam tubuh kita, tapi mengeluarkan apa istilahnya detox ya, mengeluarkan racun dari tubuh kita. Itu yang paling. Dan itu tidak bertentangan dengan tawakal. Kita bukan kemudian saya kuat, saya ini. Kesehatan yang lakukan. Ya, kesehatan yang lakukan. Ya ini juga menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa ini. Yang ketiga apa? Sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan. Seperti apa? Melakukan kai agar tidak sakit, maka melakukan berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Ya. Sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan. Ya. Seperti melakukan kai agar tidak sakit,
maka melakukannya berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Kayak ini ya, iwas kalian, yaitu meletakkan besi panas, tapi tidak direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Yang kena saraf-saraf kaki. Makanya di antara 3 pengobatan itu ruqyah, bekam, dan kai. 2 yang direkomendasi, yang kai tidak direkomendasi. Cuma kadang-kadang orang banyak ya, menyalahi. Lebih baik apa? 2 ini saja. Yang ini, yang 3, usahakan tinggalkan. Kecuali terpaksa kalau memang ada hal-hal yang memang diperlukan untuk itu. Tapi biasanya ini saraf itu ada di kaki kita. Nah itu bisa merusak ini. Makanya di sini ya, sebab yang dianggap dapat menghilangkan kemudaratan seperti melakukan kai agar tidak sakit, maka melakukan berlawan dengan kesempurnaan tawakal. Melakukannya berlawanan dengan kesempurnaan tawakal. Ini semua tentang tawakal, yaitu ada di doa kita, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala. Ana ambil semuanya dari kitab Al-Ushulul Akhir. Ya, Al-Ushulul Akhir di antaranya adalah amalan-amalan hati. Ya, amalan hati. Habis waktunya. Tinggal lagi 2 menit. Barakallahu fiik.